Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kita melanjutkan bab atau hadis terakhir di hadis arba'in yang kedua tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril kepada Nabi, ya Muhammad, mata sa'ah atau fa'akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang kapan itu as-sa'ah. As-sa'ah artinya hari kiamat, karena keimanan kepada hari kiamat ini hal yang baru. Bangsa Arab, terutama orang-orang kafir Quraisy, sebelumnya mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar tentang apa itu hari kiamat. Biasa disebut dengan as-sa'ah. Sebenarnya sa'ah kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita hari ini adalah waktu atau jam. Orang Arab biasa bertanya, ayyu sa'ah atau kam sa'ah, jam berapa, kapan waktunya. Sa'ah itu artinya waktu. Kiamat juga disebut dengan sa'ah, waktu, yaitu waktu yang dijanjikan. Karena kiamat itu pasti benar dan akan terjadi. Tapi Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, karena memang dua-duanya tidak tahu. Di hari kiamat itu sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan kapan kejadiannya untuk hikmah. Justru kalau kita tahu makin nggak tenang kita, Pak. Kalau kita tahu kapan hari kiamat, maka nggak akan bangun rumah besar-besar, ya kan? Itu Raffi Ahmad nggak bangun rumah gede-gede. Kenapa? Karena bentar lagi kiamat, kan itu ya. Jadi fokusnya semuanya kiamat.
Maka disimpan itu kiamat sebagai bentuk ujian. Yang percaya yo percaya, yang mendustakan yo dustakan, yang tahu tapi yo nggak mempersiapkan banyak. Jadi yang tahu dia mempersiapkan ada, yang tahu dia nggak mempersiapkan juga banyak, yang nggak mau tahu juga ada. Ya, nah. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kata Jibril, kalau begitu tolong beritahukan kepadaku tentang amarat, tanda-tandanya saja. Qala antalidal amatu rabbataha. Tanda-tandanya dimulai dari kalau sudah banyak budak melahirkan tuannya. Kalau sudah banyak budak melahirkan tuannya. Di Indonesia tidak ada perbudakan, Pak. Tapi di Timur Tengah perbudakan itu ada. Di Afrika perbudakan itu banyak. Di Eropa perbudakan juga banyak. Iya. Jadi kalau kita baca sejarah di Eropa itu ada yang pegulat-pegulat yang disuruh bergulat dengan harimau itu, ya. Apa tuh namanya itu, Pak? Gladiator. Itu juga rata-rata adalah seorang budak yang mereka nanti akan dimerdekakan kalau memuaskan tuannya. Afrika ya banyak, di Timur Tengah ya banyak. Sebelum Nabi diutus pun perbudakan juga sudah sangat banyak. Dalam Al-Quran budak itu disebut dengan raqabah, ya. Itqu raqabatin, artinya memerdekakan budak. Nah, yang dimaksud ketika budak sudah banyak melahirkan tuannya itu adalah budak-budak yang melahirkan anak dari tuannya sendiri. Jadi budak itu kan boleh disetubuhi tanpa adanya status pernikahan. Ya, budak itu, Pak, status budak. Makanya Al-Quran katakan illa ma malakat, gimana ayatnya itu? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Quran surat Al-Mu'minun yang menceritakan ciri penduduk surga Firdaus. Siapa sih penduduk surga Firdaus itu? Kata Allah, salah satu sifatnya walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang selalu menjaga kehormatannya, farji, kemaluannya. Jadi manusia yang akan tinggal di surga Firdaus itu orang yang selalu menjaga kemaluannya, kehormatannya. Dia tidak pernah melampiaskan nafsu syahwatnya kecuali pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itu siapa? Ya, illa ala azwajihim. Tapi syahwatnya itu dia salurkan kepada azwajihim, istri-istrinya. Disebut istri-istrinya. Itu karena dalam Islam boleh menikah lebih daripada satu, dan selalu menyebut ya Allah. Saya tidak tahu kalau disinggung nanti akan kemana-mana ya. Tapi setiap kali Al-Quran menyebut istri itu tidak pernah datang dengan bentuk satu, selalu bentuknya banyak, istri-istrinya gitu ya, istri-istrinya lebih daripada satu. Kalau kita ini masih pada takut, Pak, saya juga masih takut ya, makanya istri saja kita, istri saja gitu. Karena yang lebih dari satu itu berarti pemberani. Pak Sair ini penakut ini. Ya, kita lihat lagi ya, illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum, atau kalau tidak kamu salurkan kepada istrimu, au ma malakat aimanuhum, yaitu kepada budak-budak yang kau miliki. Makanya budak-budak itu mereka tidak dinikahi, tetapi ya mereka boleh untuk disetubuhi.
Hanya nanti dalam Islam konsekuensinya adalah anak dari budak yang dilahirkan itu menjadi anak dia resmi. Paham Pak? Itu konsekuensinya itu. Jadi kalau ada budak melahirkan anak laki-laki dan anak laki-laki itu atau anak perempuan itu adalah asli dari anak tuannya, maka anak ini langsung statusnya menjadi anak merdeka. Karena merdeka berarti derajatnya lebih tinggi daripada ibunya. Itulah maksud antalidal amatu rabbataha. Dan di Arab banyak seperti itu, di Afrika banyak seperti itu. Berarti ini menunjukkan pada waktu itu banyak sekali peperangan. Ya, banyak sekali peperangan. Kalau hari ini perbudakan sudah hampir tidak ada, ya mungkin nggak ada mungkin. Ya. Tapi kalau di pedalaman Afrika mungkin masih ditemukan, kita tidak tahu. Ya, wallahu a'lam. Tidak ada perbudakan tapi banyak orang seperti jadi budak. Sekarang begitu ya. Tidak ada perbudakan tapi banyak orang seperti jadi budak. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Kau akan banyak melihat bagaimana orang-orang yang tadinya suka nyeker, urata, nggak punya pakaian, miskin, ala tari'a asya'ayata tawaluna fil bunyan. Mereka kemudian tampil jadi orang-orang kaya, membangun gedung-gedung yang tinggi. Dan ini 1400 tahun lalu, hari ini terbukti Pak. Bangsa Arab itu tadinya bangsa miskin, miskin betul. Tapi setelah ditemukannya sumber minyak ada di mana-mana, maka jazirah Arab kemudian terpecah-pecah. Masing-masing kabilah ingin menjadi penguasa bagi kekayaan sumber minyak mereka sendiri-sendiri. Ada Qatar memisahkan diri, Uni Emirat Arab, ada lagi kemudian Oman, ada lagi kemudian Arab Saudi, ada lagi kemudian Kuwait, ada lagi macam-macam itu. Semuanya karena menghasilkan minyak. Karena menghasilkan minyak dan minyak itu mahal harganya, mereka kemudian disebut dengan negara petrodolar. Akhirnya apa yang terjadi? Kesejahteraan mereka pun meningkat. Jadi berapa negara nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negara. Tadinya satu Pak, namanya Jazirah Arab. Yang disebut oleh Nabi di sini bangsa yang suka nyeker, tidak beralas kaki. Orang-orang Badui itu nggak pada pakai alas kaki, nyeker-nyeker mereka. Pakaiannya tidak banyak bagi mereka, hidupnya sederhana. Karena kadang mereka nomaden, pindah-pindah dari satu di sini. Kalau masih ada air, tinggal. Kalau sudah nggak ada air, pergi mereka cari sumber air. Terus begitu sampai ditemukan sumber minyak luar biasa. Yang satu negara tadinya Jazirah Arab kemudian terpecah-pecah menjadi 8 negara. Arab, Kuwait, Yaman, Oman, Uni Emirat, Qatar, Bahrain, macam-macam. Ya, itu semua mereka berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung tinggi. Sampai hari ini terjadi itu Pak. Hari ini terjadi. Bahkan gedung tertinggi di dunia ada di Timur Tengah. Ya, ada di Timur Tengah. Apakah itu kemudian tercela Ustadz? Yonda. Tidak tercela, karena tanda-tanda hari kiamat yang diceritakan oleh Rasulullah itu tidak selamanya bermakna tercela. Ada sesuatu itu mazmum, tercela, ada yang tidak tercela. Contoh yang tercela adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang tidak akan terjadi hari kiamat kecuali munculnya para biduan-biduan yang bergoyang, tidak lagi ada rasa malu ya di depan mata manusia, maka itu tercela ya. Tapi juga ada yang bukan bagian dari celaan. Contoh, Nabi katakan lan taqumas sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat
hatta yatabahan nasu al masajid, sampai manusia berlomba-lomba membangun masjid megah. Oh, berarti bangunan masjid megah-megah itu salah satu tanda hari kiamat. Kalau begitu kita tidak boleh bangun masjid megah-megah karena ini tanda hari kiamat. Ya enggak juga, itu salah pemahamannya. Bangunan masjid yang megah itu menunjukkan bahwa satu, memang kaum muslimin jumlahnya semakin banyak, sehingga konsekuensinya adalah bangunan masjid harus besar. Pun demikian kita yakin bahwa ini semua tanda kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti betul hari kiamat itu sudah semakin dekat, itu maksudnya. Jadi disebut ciri-ciri itu bukan berarti dalam bentuk celaan. Nah, ini jelas sekali Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kejadian ini dialami langsung oleh bangsa Arab. Bangsa yang tadinya miskin, mereka hari ini kemudian menjadi bangsa yang sangat kaya raya. Bahkan Qatar termasuk negara dengan tingkat kesejahteraan paling makmur di dunia. Ya, paling makmur di dunia itu, Pak. Indonesia bukan Indonesia itu semangatnya saja. Ijo royo, apa itu namanya, Pak? Negara apa tuh biasanya tuh? Nah ya, gemarimpah loh jenawe toto tentrem kerto raharjo. Itu mutu saja, mutu. Sebenarnya mau ngelihat juga nanti, aduh, apa kapan toto tentrem kerto raharjo gemalimpahnya itu entah kapan gitu ya. Sudah semakin jauh. Tapi intinya bahwa intinya bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya. Ya, ini Jibril sedang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kiamat. Hari ini kan banyak ramalan-ramalan tentang kiamat. Ya, kalau kita tidak mau katakan ramalan, adalah prediksi-prediksi tentang kiamat. Kadang ada yang liar itu sampai menyebutkan nanti tahun 1999 jam 9 bulan 9 ya tanggal 9 kiamat. Buktinya sampai sekarang kita masih hidup. 99 lewat 2012 ramalan suku Maya lewat juga. 2012 nanti tahun lagi 2000 berapa, ada lagi ke waktu itu lagi rame-ramenya, oh ini jangan sampai nanti inilah musim paceklik yang berkepanjangan 3 tahun, setelah itu akan muncul Dajjal, setelah itu akan muncul, nah ini akhirnya kita dibuat stres karena mikirkan kiamat itu akan terjadi. Mbok jangan buru-buru, biarkan saja kiamat itu terjadi, kita tanggung jawabnya mempersiapkan amal. Maka ada buku menarik, Pak, judulnya Nihayatul Alam, kesudahan alam semesta, ujung alam semesta, ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Arifi. Beliau dalam kitab ini mengurutkan kejadian demi kejadian dari hadis-hadis Nabi tentang kiamat itu, kejadian demi kejadian. Yang bagusnya karena beliau tampilkan dengan gambar dan foto kejadian semuanya. Ini menarik. Tapi nggak tahu ini sudah diterjemahkan atau belum, gitu ya. Nih. Nah, totalnya ya beliau merinci itu dari semua hadis-hadis Nabi. Karena kalau bicara kiamat harus bicara sumber hadis. Karena tidak bisa pakai akal-akalan kita. Itu ya. Jadi kalau nggak ada hadisnya nggak usah diterima. Nanti kalau Ramadan muncul lagi tuh, apabila awal mula Ramadan berdatangan dengan hari Jumat, maka kemungkinan tahun itu akan terjadi kiamat. Lagi-lagi tuh setiap Ramadan begitu terus muncul nanti hadis palsu itu dibuat-buat lagi. Ya, karena kita ini suka kalau nakut-nakuti orang tuh suka kita. Hati-hati, batuk, pilek, nakut-nakuti aja itu tuh.
Seneng kita tuh kalau suka nakut-nakutin. Padahal Nabi katakan la yahillu li muslimin an yurawwi'a akhahu musliman. Nggak boleh, nggak halal kalian suka nakut-nakuti saudaranya. Kita ngacung-ngacungin golok pisau saja itu nggak boleh. Mbah-mbah dulu kan sukanya gitu sama putu-putunya, Pak. Sambil bibirnya dimengotin, sambil bawa pisau, itu nanti putu-putunya, cucu-cucunya akan lari ketakutan. Seneng, padahal itu nggak boleh. Makanya kita ini, saya korban mbah-mbah kita dulu, suka takuti begitu, ya. Tidak boleh kita nakut-nakuti, apalagi memberitahukan berita-berita yang mengerikan seperti itu. Nah, ini beliau mengurutkan ada 131 tanda hari kiamat sebelum berakhir nanti pada kemunculan Imam Mahdi. Jadi sampai akhir munculnya Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Al-Mahdi yang ditunggu akan membawa kesejahteraan seluruh umat dunia ini, itu ada 131. Kadang ada ustadz juga bilang, oh ini Imam Mahdi sekarang sudah keluar ini, ya, tapi lagi sembunyi. Nah, itu bikin orang cemas-cemas saja itu. Kerjanya suka bikin cemas saja. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, dari 131 yang disebutkan oleh Dr. Syekh Muhammad Arifi, ya hafizahullah, sekarang kita ini sampai di nomor keberapa? Saya lihat-lihat, kita itu sekarang berada pada tanda kiamat yang ke-83. 83, berarti 131 dikurang 83 masih berapa? 40 lebih ya. 50 kurang kan ini kan 83, 131 40. Nah, berarti masih 49 lagi tanda-tanda kiamat sampai munculnya Imam Al-Mahdi. Nah, gitu. Jadi bapak-bapak PTN, ya cemas boleh, tapi nggak usah terlalu khawatir, karena insya Allah sudah pada nggak ada kayaknya di sini. 43 itu lama. 43 itu lama. Ya, sudah biarkan generasi-generasi setelah kita nanti yang mikirkan kiamat itu sudah mikirkannya. Pokok intinya lan taquma sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada manusia yang paling buruk ketika itu. Di kiamat itu tidak terjadi kecuali pada manusia yang paling buruk, yang paling rusak, gitu ya. Maka yang ngeri-ngeri itu zaman saya, gitu ya. Karena kayaknya saya kan agak belakangan tuh. Ninggalnya gitu loh ya. Kayaknya zaman saya jangan-jangan gitu ya, atau zaman anak-anak saya itu yang lebih mengerikan. Kalau bapak-bapak ini kan sudah tenang di alam barzah, sudah tenang di alam barzah ya kan, kecuali kalau yang umurnya 200 tahun misalnya gitu, sudah itu udah pikirannya sudah lain lagi. Makanya bagi kita sebenarnya tidak terlalu penting kapan kiamat itu terjadi, karena kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim sudah wajib mengimani kalau kiamat itu pasti terjadi. Maka ketika Nabi ditanya oleh seorang badui, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kiamat itu kapan terjadi? Nabi hanya menjawab, "Madza a'datta laha?" Emang kamu mempersiapkan apa? Nabi nggak jelaskan kiamat itu terjadi tanggal sekian atau enggak. Kamu persiapan apa? Itu saja yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau kita pun tahu kiamat itu ada, tapi kita tidak mempersiapkannya, ya percuma juga. Ya percuma juga, karena yang paling penting adalah persiapannya. Tidak ada persiapan yang paling baik bagi kita semua kecuali ketakwaan, satu paling utama itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit
taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal bagi kalian adalah ketakwaan. Yang kemudian takwa itu diartikan oleh Ali bin Abi Thalib 4. 1, rasa takut kita kepada Allah. Maka orang yang bertakwa dia harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, dekat kepada Al-Qur'an. Karena dekat kita kepada Al-Quran, modal utama kita supaya selamat di hari kiamat. Sudah itu, bukan HP kita nanti yang datang jemput kita di kubur tuh, bukan Pak. Bukan. Kamu punya HP berapa? Nanti HP itu yang jemput kamu di kuburan. Bukan. Coba kita buka tuh hadis Imam Ahmad. Kita buka tuh hadis Bukhari, kita buka hadis Muslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibih. Bacalah Quran, karena Quran nanti datang di hari kiamat memberi syafaat. Datang tuh di hari kiamat memberi syafaat. Quran datang sendiri. Gimana Ustadz Quran datang beri syafaat? Wallahu a'lam lah. Intinya syafaat itu pertolongan. Al-Quran yang menolong kita di hari kiamat. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad di tafsir Ibnu Katsir di jilid yang pertama, Al-Quran datang menjemput kita sejak kita bangkit dari dalam kubur. Bangkit dari kubur itu langsung dijemput tuh oleh Al-Quran itu. Pak Arifin bangkit dari kubur, kuburan retak keluar. Ya kan? Kan habis semua tuh kita tuh, habis semua, tinggal sisa 1 tulang kata Nabi. Namanya ajbudz dzanbi, tulang ekor. Ya, fa inna minhu yurakkabul khalqu. Kata Nabi, dari tulang ekor itulah yurakkabul khalqu. Makhluk ini akan kembali dirakit. Dirakit, dipasang lagi, utuh lagi, jadi saya, jadi bapak, jadi ibu semua. Ada yang bangkit dari kubur kata Nabi di hadis riwayat Imam Ahmad di kitabnya Al-Musnad, dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir di tafsir surat Al-Baqarah. Ada orang yang bangkit dari kubur, langsung dijemput oleh temannya. Temannya bertanya kepada dia, "Ata'rifuni?" Pak Arifin kenal saya? Ya, pakai bahasa Sunda gitu ya. Gitu. Tapi nggak dipecat jadi RT kalau pakai bahasa Sunda mah. Gitu ya. Kenal sama saya Pak Arifin katanya. Ma'arifuka. Ma'arifuka kata Pak Arifin. Diingat sebanyak-banyak orang BTN nggak ada yang mukanya kayak ini. Ma'arifuka, saya nggak kenal kamu. Kata dia, ana sahibuka Al-Quran. Saya ini teman kamu. Saya ini Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau Pak Arifin baca Quran. Kalau Pak Arifin baca Quran. Begitu. Alladzi ashartu lailak wa atma'tu laka fil hawajir. Saya yang sudah buat kamu bangun malam membaca saya. Saya yang sudah buat kamu kerongkongannya kering membaca saya. Ramadan, puasa, kita haus sambil baca Quran. Tuh, Al-Quran nanti datang menyelamatkan orang ini. Ya, makanya itu takwa. Orang yang bertakwa itu digambarkan sebagai yang selalu mempersiapkan bekal di hari kiamat dengan Al-Quran. Terus apa lagi? Isti'dad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu selalu mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah nanti. Masing-masing harus punya jawaban. Seperti Urwah bin Zubair, masing-masing harus punya jawaban. Ya, ibarat kita mau ujian, kisi-kisinya sudah dikasih tahu. Gampang nggak menjawabnya, Pak? Gampang ya? Gampang. Ini kan kita sudah dikasih tahu nih kisi-kisinya oleh Nabi. Pertanyaannya apa Ustadz? 1, lan tazula qadama abdin, takkan pernah bergeser kedua kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba', hingga dia ditanya 4 hal. An umrihi fima afna, umurnya dengan apa kau habiskan umurmu. Nah, tuh. Siapin jawaban masing-masing.
Kira-kira umur kita ini dihabiskan untuk apa? Siapkan semuanya. Masa mudamu umur sekian sampai sekian, kamu di mana? Umur sekian sampai sekian, habiskan untuk apa? Umur sekian sampai sekian, bagaimana? Sekian bagaimana? Nah, itu Pak. Itu baru tuh nikmat tuh. Wow, dari sekarang harus disiapkan jawabannya. Oh, repot itu. Ya, karena kita tidak bisa seperti Urwah bin Zubair. Di mana Urwah bin Zubair ketika kakinya dipotong, amputasi karena dia terkena penyakit virus yang membuat kakinya harus dipotong, maka mintalah dipotong dalam kondisi dia sedang sujud, pingsan setelah itu. Setelah pingsan, yang dia tanya cuma, mana kakiku? Maka diambil kakinya, dipeluk kaki gitu yang sudah dipotong, dan dia katakan, ya Allah, aku bersumpah, bersaksi, ini kaki sejak aku akil balik sampai berpisah denganku, kaki ini tidak pernah mengantarkanku ke tempat maksiat. Allahu Akbar. Coba bayangkan tuh Pak, itu baru apa tuh? Kaki. Sama lah kayak kaki-kaki bapaknya lah. Nah, ya gitu. Jadi kaki yang pernah ngantarkan ke apa itu waktu itu hotelnya yang ditutup Anis itu apa tuh Pak? Apa Pak Sari? Alexis. Ya, hafal tuh ya, hafal ya. Oh, itu pun nanti semua tuh. Intinya ya Allah, ini semua bagian kita ini akan kita pertanggungjawabkan karena ini kumpulan dari umur kita, Bapak Ibu. Ini kumpulan dari umur. An ilmihi madza fa'ala bi. Ilmu yang kamu ketahui, dengan apa kau gunakan ilmumu itu? Kemana kau gunakan ilmumu itu? Itu pun akan ditanya oleh Allah. An malihi, hartamu, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Semua akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bertakwa itu adalah mereka yang memberikan, yang menjadikan bekal perjalanannya adalah amal saleh. Ya, ini maksud dari madza a'datta laha. Emang kamu sudah persiapkan apa? Si Badui bingung ketika ditanya itu. Apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Si Badui hanya mengatakan, ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Saya nggak punya banyak persiapan kecuali saya cinta Allah, cinta Rasul. Itu hebat betul tuh Pak. Karena itu mengalahkan segala macam bentuk bekal. Cinta Allah dan cinta Rasul itu mengalahkan berbagai macam bentuk bekal. Karena orang kalau sudah cinta pasti nurut kata apa saja dari yang dia cintai. Betul enggak? Kalau kata orang, berhenti Pak, berhenti Mas, nggak usah ngerokok. Yang ngomong itu orang yang cinta, yang kita cintai betul. Kira-kira berhenti nggak kita? Berhentilah. Karena yang ngomong itu orang yang sangat kita cintai. Apalagi belum jadi istri, jadi berhenti itu. Kalau memang kamu cinta dengan aku Mas, berhenti ngerokok. Siap deh, jangankan berhenti ngerokok, ya saya berhenti kerja pun siap lah katanya. Ya karena belum jadi istri. Sudah jadi istri, ngerokok lagi. Ngerokok lagi. Nah ya, artinya tanda orang mencintai seseorang itu cirinya adalah selalu menuruti apa yang dikatakan orang yang dicintai. Siap berkorban, itu tanda cinta. Nah, apalagi Badui ini katakan aku mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti orang kalau sudah mencintai Allah dan Rasulnya, ya dia mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang diperintahkan yang dia dari yang dia cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, tanda-tanda kiamat itu kata Syekh Muhammad Al-Arifi ada dua. Yang pertama, asratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Yang kedua, asratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat besar. Yang kecil dibagi jadi dua. Yang pertama, al-amaratu al-ba'idah, tanda-tanda kiamat kecil tapi sudah lalu lewat lama, seperti diutusnya Nabi Muhammad. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu tanda dekatnya dengan hari kiamat. Karena ciri kiamat sudah dekat itu apa? Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gerbang pertama dekatnya dengan hari kiamat. Dan Nabi wafat meninggalkan kita sudah 1400 tahun yang lalu. Berarti tanda-tanda kiamat itu sudah dimulai sejak 1400 tahun yang lalu. Terbelahnya bulan, gitu ya. Nah, itu pun pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian yang kedua, ciri tanda-tanda kiamat kecil tapi yang berdekatan dengan kita. Apa itu? Tatawal al-hufat al-urat ri'a asyafil bunyan. Banyaknya suku-suku Arab yang tadinya miskin, nyeker mereka, nggak punya harta, tiba-tiba jadi orang yang kaya raya. Bangunan-bangunannya tinggi, harta mereka melimpah. Bahkan kita lihat hari ini Pak, orang Arab itu kalau bangun masjid, satu masjid satu orang. Satu masjid satu orang. Ya. Ini saya dihubungi nih, Ustadz, ada tempat nggak di Lampung? Apa? Ini ada orang mau bangun masjid. Tapi jangan satu, kalau satu nanti ya datang ke Lampung nyapain aja. Ya, kalau bisa beberapa tempat. Yang penting syaratnya tanahnya sudah jelas status hibah atau status wakafnya. Itu orang Arab tuh Pak. Bangun satu masjid satu orang. Ya sama lah kayak kita. Kita juga satu masjid satu kampung. Satu masjid satu kampung. Belum cukup satu kampung, minta bantuan di jalan lagi. Ya, minta bantuan lagi di jalan lagi. Orang Arab saya lihat begitu tuh. Mereka semangat infak sedekahnya tuh luar biasa. Makanya orang Arab itu lebih dibandingkan kita. Mau dibilang kita ini lebih daripada orang Arab itu cuma menurut kita. Ya, gitu. Jadi gerakan-gerakan cinta Nusantara, jangan anti Arab itu sebenarnya adalah gerakan orang-orang sakit hati. Nggak bisa. Di mana-mana Allah sudah pilih bangsa Arab sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah. Satu, Rasulullah Allah pilih lahir dari keturunan Arab. Itu bukan kebetulan, bukan Pak. Apa waktu itu bangsa kita belum ada? Sudah ada bangsa kita. Tapi kenapa Allah tidak pilih bangsa kita? Jawabannya karena bangsa Arab dalam hal ini jauh lebih baik daripada kita. Itu mau tidak mau kita harus akui. Biarpun mereka jahiliyah, iya, biarpun mereka pada waktu itu jahiliyah, tapi tetap masih ada sifat-sifat baik, positif dan banyak dari mereka. Udah kita akui gitu saja. Makanya Allah pilih mereka menjadi bangsa terbaik. Itu ya, bangsa terbaik. Begitu. Biarpun ya kita tahu juga di orang Arab itu ada yang buruknya, ada. Sama lah di tempat kita juga begitu, ya. Tapi secara umum bangsa mereka jauh lebih baik daripada kita. Itu ya. Contoh lagi misalkan Nabi katakan, inna min asratis sa'ah, sungguh di antara tanda kiamat itu an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Ilmu itu diangkat, dimatikannya para ulama. Maka banyak ulama meninggal. Kasus Covid kemarin saja Pak, Allahu Akbar. Itu puluhan ulama di Timur Tengah banyak yang meninggal. Itu luar biasa, pukulan betul untuk kaum muslimin pada waktu Covid kemarin. Ya, jadi percaya tidak percaya, tapi memang lewat wabah Covid tahun lalu 2019
2020 ya, puncaknya 2020 ya. 2020, 2021 ya, 2020, 2021 itu tahun dimana banyak sekali para ulama yang wafat meninggal dunia. Di antaranya kitab-kitab yang saya biasa pakai taklim di BTN sana atau di BTN sini juga ada. Itu ada 2 kitab, dua-duanya wafat lewat wabah COVID itu. Kitabnya kita pakai taklim Pak di sini. Itu meninggalnya dengan wabah perantara wabah COVID. Nah, makanya kalau ulama ilmu ini sudah diangkat dengan diwafatkannya para ulama, kita yang kebingungan. Karena kita ini butuh fatwa para ulama. Ayurfa'al ilm wa yaksural jahlu. Kalau ilmu sudah diangkat, maka yang menyebar di bumi ini hanyalah kebodohan. Jadi banyak orang bodoh. Bodoh maksudnya bodoh din, bukan bodoh dunia. Kalau dunia orang banyak pintar, tapi Allah benci orang yang pintar dunia, bodoh akhirat. Allah paling benci. Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Allah benci orang yang pandai dunia tapi bodoh akhirat. Gelarnya banyak numpuk, tapi sholat saja dia tidak bisa. Ya, sholat saja nggak bisa. Bacaan sholat dia tidak bisa. Gelarnya banyak numpuk, puasa saja dia tidak tunaikan. Allah benci banget itu. Allah marah. Daisa ya Pak ya, Daisa kan. Nah, kalau begitu gimana? Kejar keterlambatan kita. Mana-mana yang kita kurang hari ini, akhiratnya kejar. Ustadz, apa tidak terlambat? Lebih baik terlambat daripada tidak. Dulu ada ulama besar namanya Al-Kisai. Jadi kalau kita buka tafsir Quran, maka nama Al-Kisai akan sering sekali muncul karena ini ulama ahli Quran, ahli qiraat. Al-Kisai. Antum tahu Al-Kisai itu taubatnya umur berapa? Bukan masih dari muda dia sudah ngapal Quran, enggak, bodoh waktu mudanya. Dia sampai dijadikan contoh tidak bagus untuk anak-anak kecil. Sakit hatinya Kisah itu ketika ada ibu-ibu marahi anaknya karena nggak mau belajar. Kata ibu-ibu ini, kamu ini disuruh belajar nggak mau belajar, kamu mau jadi apa? Jadi orang bodoh, tukang ngangon kambing kayak Kisah itu, udah tua tukang ngangon kambing. Itu marah banget tuh. Tapi nggak mau marah juga dia nggak bisa karena memang betul dia tukang ngangon kambing, bodoh dia. Kisai. Akhirnya kambingnya ditinggalkan, Kisai datang ke masjid, ia nangis. Setelah nangis, terakhir Kisai ketemu dengan imam masjid Al-Kisai. Kenapa? Ajarkan saya ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kamu selama ini kemana aja? Udah tua begini, jenggotnya udah panjang, mau belajar. Kenapa? Karena malu dijadikan contoh anak-anak nakal. Jadikan contoh anak-anak nakal itu kan bagus tuh Pak. Anak-anak berandal tuh, jangan tiru bapak itu kamu mau. Ya, jadikan begitu. Al-Kisai. Jadi terlambat tidak masalah, yang penting jangan salah. Ayo perbaiki, ayo sama-sama belajar. Gitu ya, tidak apa-apa. Baik. Terakhir, wa yaqillur rijal wa yaksuran nisa. Sedikitnya laki-laki, banyaknya perempuan, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyim wal-wahid. Sampai nanti kiamat terjadi di manalah satu laki-laki direbutkan oleh 50 perempuan. Wah, ini kita tidak tahu. Kalau sekarang Indonesia masih dalam tahap aman lah, aman. Biarpun perempuannya lebih banyak, tapi insya Allah masih agak aman, ya. Gitu. Nah, presentasinya paling besar itu kata Dr. Zakir Naik ada di Jerman, Prancis, Inggris dan India. Ya, India itu perempuannya jauh lebih banyak. Itu ya, perempuannya jauh lebih banyak. Maka kalau sudah banyak begitu, solusinya nggak ada lagi caranya. Kalau kita sekarang masih Indonesia masih terlalu aman. Hanya kalau laki-laki yang nggak payu di Indonesia ke India sana. Ya, India banyak itu di sana. Ya, gitu. Hai, wallahu taala a'lam bisawab. Intinya sudah ya,
nggak usah terlalu terburu-buru, apalagi bicara Imam Mahdi, Dajjal dan lain sebagainya. Saya banyak mendengar banyak video Dajjal sudah keluar katanya, udah lepas kerangkeng atau apa. Itu sesuatu yang goib, nggak perlu diyakini juga karena nggak ada nasnya, nggak ada hadisnya. Yang jelas Dajjal pasti akan keluar. Kapan keluarnya? Ikuti saja cara Allah. Yang penting kita sekarang banyak-banyak beramal untuk supaya selamat dari fitnah akhir zaman. Karena tadi kita masih di urutan keberapa, Pak? 83, masih 131 ya, moga-moga masih lama untuk kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.